Halo, di dunia yang sekarang ini serba terhubung, rasanya kelas kita nggak bisa lagi ya jadi semacam pulau yang terisolasi. Nah, dalam beberapa menit ke depan, kita akan coba bedah bareng-bareng. Kenapa sih merangkul teknologi digital itu bukan lagi sekedar pilihan buat para guru, tapi udah jadi sebuah keharusan? Yuk, kita mulai. Ini dia pertanyaan utamanya. Coba deh kita pikirkan, teknologi kan udah mengubah hampir segalanya. Cara kita ngobrol, cara kita kerja, bahkan cara kita belanja. Tapi pertanyaannya, apakah ruang kelas kita juga ikut berubah? Atau jangan-jangan tanpa sadar kita masih mengajar murid-murid dari masa depan, tapi pakai metode dari masa lalu? Dan inilah kenyataannya. Murid-murid kita itu ya, mereka besar di dunia di mana informasi ada di ujung jari secepat kilat. Kontennya visual, dinamis, interaksinya instan. Mereka ini bukan lagi belajar menjadi digital. Mereka memang terlahir digital. Jadi pertanyaannya sekarang, apakah cara kita mengajar sudah nyambung dan bisa berbicara dalam bahasa mereka? Nah, di sini kita bisa lihat bedanya jelas banget. Di satu sisi, kita punya metode konvensional yang cenderung pasif, satu arah, ya kayak dengerin radio gitu. Tapi di sisi lain, ada murid-murid yang otaknya udah terbiasa sama interaksi. Mereka itu pengennya ngeklik sesuatu, lihat hasilnya, dan belajar sambil mencoba sendiri. Kelihatan kan, ada jarak di antara keduanya? Jadi, ya, kita sampai pada satu kesimpulan yang kayaknya nggak bisa dihindari lagi. Mengadopsi teknologi itu bukan soal gaya-gayaan atau ikut-ikutan tren. Ini adalah jembatan yang benar-benar harus kita bangun untuk menyambungkan jarak tadi, biar pembelajaran tetap relevan di mata siswa. Oke, pas kita dengar kata teknologi, mungkin yang kebayang langsung hal-hal yang rumit ya. Lupakan dulu deh bayangan itu. Coba deh anggap teknologi pendidikan ini sebagai, katakanlah, kotak perkakas baru Anda. Isinya itu seperangkat alat canggih yang memang dirancang khusus untuk bikin proses mengajar jadi lebih ringan dan pembelajaran jadi lebih kena di hati siswa. Oke, teorinya cukup. Sekarang, yuk kita ngobrolin soal manfaat yang beneran terasa di dalam kelas. Keuntungannya apa aja sih secara praktis? Kita akan fokus ke 3 pilar utama yang bisa mengubah cara kita mengajar. Jadi ada 3 manfaat utamanya. 1. Bikin pembelajaran jadi lebih efektif. 2. Bikin pekerjaan kita jadi lebih efisien. Dan 3. Membuka pintu untuk inovasi yang nggak ada batasnya. Kita mulai dari yang pertama dulu ya, efektivitas. Coba deh bayangkan konsep paling abstrak yang biasa Anda ajarkan. Mungkin siklus air atau struktur atom. Nah, sekarang bayangkan murid-murid Anda bisa melihat konsep itu bergerak dalam sebuah simulasi interaktif. Bukan cuma baca teorinya di buku, itulah kekuatan teknologi. Mengubah sesuatu yang tadinya abstrak jadi konkret. Pemahaman yang tadinya cuma di permukaan jadi benar-benar mendalam. Sekarang kita masuk ke pilar kedua, efisiensi. Wah, ini nih bagian yang mungkin paling ditunggu-tunggu sama para guru. Lupakan tumpukan kertas ujian yang menggunung. Coba bayangin alur kerjanya begini. Anda buat soal secara digital, lalu sistem akan menilainya secara otomatis dalam hitungan detik. Dan Anda langsung dapat analisis hasilnya. Waktu yang biasanya habis buat mengoreksi, sekarang kembali jadi milik Anda. Dan waktu berharga yang berhasil kita hemat itu bukan buat santai-santai loh. Ini adalah sebuah kesempatan emas untuk mengalihkan fokus kita. Dari yang tadinya sibuk dengan urusan administratif, sekarang kita bisa lebih fokus ke inti profesi kita, yaitu membangun hubungan dengan siswa, memberikan pendampingan personal, dan benar-benar menjadi mentor buat mereka. Pilar terakhir, inovasi. Nah, disinilah serunya dimulai. Teknologi itu membebaskan kita dari batasan buku teks. Coba bayangkan, kelas Anda bisa berubah jadi studio film mini untuk proyek pelajaran sejarah, atau jadi laboratorium virtual untuk eksperimen sains yang mungkin mustahil dilakukan di dunia nyata. Pembelajaran bukan lagi sekedar menyerap informasi, tapi jadi sebuah pengalaman untuk menciptakan sesuatu yang baru. Keren kan? Oke, sekarang mari kita bahas satu kekhawatiran besar yang mungkin dari tadi ada di benak kita semua. Pertanyaannya, apakah komputer dan aplikasi-aplikasi canggih ini pada akhirnya akan menggantikan peran guru? Jawaban singkat dan tegasnya, tidak. Yuk kita luruskan persepsi ini sekali dan untuk selamanya. Nah, ini dia kalimat yang harus kita pegang erat-erat. Teknologi itu hadir bukan untuk mengambil alih pekerjaan kita, tapi untuk memperkuat apa yang sudah kita lakukan. Anggap saja ini prinsip utamanya. Teknologi adalah alat di tangan kita, bukan kita yang jadi alatnya teknologi. Jadi, mari kita lihat peran kita dengan cara yang baru. Guru adalah arsiteknya, sutradara dari pengalaman belajar siswa. Kitalah yang merancang, yang memberi inspirasi, dan yang membimbing. Lalu teknologi, anggap saja dia asisten terbaik kita, atau tim produksi kita yang siap membantu mewujudkan semua visi kreatif kita di dalam kelas.
Oke, semua ini kedengarannya bagus ya secara teori, tapi gimana cara memulainya di dunia nyata? Mungkin rasanya agak sedikit menakutkan, tapi ingat, setiap perjalanan hebat itu selalu dimulai dari satu langkah kecil yang sederhana. Sangat wajar kok kalau ada rasa sedikit cemas atau ragu. Namanya juga memulai hal baru, pasti rasanya begitu. Tapi kabar baiknya, tidak ada satupun yang menuntut Anda untuk jadi ahli teknologi dalam semalam. Yang penting adalah kemauan untuk mencoba. Dan pesan di slide ini kuncinya. Lupakan soal perfeksionisme. Nggak usah mikir harus langsung sempurna. Yang paling penting itu pola pikirnya, kemauan untuk belajar, keberanian untuk mencoba sesuatu yang baru meskipun mungkin gagal di awal, dan komitmen untuk terus berkembang. Jadi, apa langkah praktis pertama Anda? Gampang. Jangan coba mengubah semuanya sekaligus. Itu malah bikin pusing. Mulailah dari yang paling kecil. Pilih satu hal saja. Mungkin mencoba platform kuis online atau pakai video pendek untuk membuka pelajaran. Percayalah, satu langkah kecil itu bisa membuka pintu untuk perubahan yang jauh lebih besar. Pada akhirnya, ini bukanlah sebuah perjalanan yang harus kita lalui sendirian. Ini adalah gerakan bersama. Mari kita saling mendukung, saling belajar dari satu sama lain, dan bersama-sama kita bangun ruang kelas yang lebih modern, lebih kreatif, dan tentunya lebih relevan untuk murid-murid kita. Masa depan pendidikan ada di tangan kita, mari kita bentuk bersama-sama.